Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun. Saya Dwi Mailinda dari SMK Negeri 1 Bandar Lampung. Saat ini saya sedang bersama salah satu kepala sekolah terbaik di Lampung, yaitu Ibu Dr. Dwi Haryani MPD. Selamat pagi Bu Dwi. Senang sekali bertemu dengan Bu Dwi. Baiklah, kita akan melakukan wawancara dengan beliau terkait dengan nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin dan kasus dilema etika dan rujukan moral. Selamat menyaksikan. Haryani, selama ini bagaimana Bu Dwi Haryani mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Dilema etika ataupun rujukan Mengidentifikasinya itu bagaimana? Jadi ini kadang-kadang yang membuat menjadi pemimpin itu dalam posisi sulit, Mbak Dwi. Dilema Etika dan rujukan moral. Karena dalam etika itu ada yang namanya diagonal etika itu, Mbak, atau diagonal etik ya. Diagonal etik itu ada sesuatu itu yang salah, benar, kemudian baik dan buruk. Iya. Jadi makanya kalau menjadi kepala sekolah itu pasti akan menemukan kasus yang Mbak Dwi tanyakan tentang dilema etika dan rujukan moral. Terus kemudian sebagai kepala sekolah bagaimana? Tentunya yang pertama mengidentifikasinya adalah dilihat dulu, Mbak, kasusnya seperti apa. Karena itu tadi tentang diagonal etik tadi ada baik buruk, kemudian benar dan salah, itu harus diperhatikan. Ada sesuatu itu yang baik ya, tetapi salah. Ada sesuatu itu yang benar, gitu, buruk kan? Ya. Buruk, tetapi baik. Nah, ya bisa berseberangan gitu ya? Iya. Jadi diagonal. Kalau misalnya kalau kita ada PowerPoint bisa sih kita paparkan di PowerPoint. Jadi ada diagonal begini, baik, buruk, kemudian salah dan benar. Kan pasti dalam kehidupan itu ada salah, benar, baik, buruk. Tapi tidak semua hal yang benar itu baik gitu. Iya, bisa jadi. Atau yang salah itu buruk juga tidak selamanya. Nah, ini pengalaman apa yang harus dilakukan oleh seorang kepala sekolah? Yang pertama, cara mengidentifikasi, lihat dulu kasusnya. Kemudian baru setelah lihat kasus itu unsur-unsur yang ada di sekelilingnya yang untuk mengatasi ataupun untuk mengambil keputusan tadi, Mbak. Kan tadi Mbak Dewi mengatakan bagaimana mengatasinya, mengidentifikasinya. Ya, karena kan kalau diidentifikasi itu nanti lanjutannya adalah bagaimana mengambil keputusan, kan? Iya. Nah, kalau saya sebagai pemimpin pasti akan saya lihat dulu kasusnya. Nggak bisa langsung apa kasusnya seperti apa, kemudian penanganannya juga harus melibatkan banyak pihak. Ya kan, Mbak? Iya, pasti. Nggak mungkin kita sendiri yang akan menentukan, walaupun saya pemimpin nih, semua keputusan ada di tangan saya gitu ya. Tapi tetap harus diskusi ya dengan pihak-pihak terkait itu. Iya. Kemudian diambil contoh di sekolah ini, karena sekolah ini berada di lingkungan industri, desa, tapi ada di lingkungan industri, Mbak ya, banyak pabrik ini. Ada permasalahan-permasalahan itu ada, masalahnya banyak sekali. Contoh yang mungkin Mbak Dwi bisa ingin ambilkan, contoh di bidang apakah itu ekonomi, saya kesulitan siswa di bidang ekonomi, ataukah memang siswa yang malas belajar, atau bagaimana? Kesannya seperti itu, Mbak Dwi. Jadi artinya lingkungan di sekolah itu juga mempengaruhi kita dalam mengambil keputusan. Betul. Itu ya Bu Dwi. Baik Bu Dwi, yang pertanyaan selanjutnya, selama ini bagaimana Bu Dwi menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang bertabrakan antara benar dan benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Oke ya, Mbak, seperti yang tadi saya sampaikan, seni ya, menjadi kepala sekolah itu saya seni. Ketika kita berbenturan antara sesuatu yang benar dengan benar, itulah seninya bagaimana, Pak. Misalkan saya ambil contoh menyelesaikan permasalahan antar di karyawan ya, internal ya, di karyawan. Bagaimana seorang kepala sekolah melihat, saya ambilkan contoh aja ya, Mbak, dengan benar. Satu sisi kepala sekolah itu melihat, kok ini ada sesuatu yang aneh nih tentang keuangan misalnya, ya kan, diperiksa
ada keanehan-keanehan tentang keuangan. Kemudian ditelusuri nih, ternyata memang banyak sekali pembelanjaan itu yang tidak sesuai dengan pos-posnya. Kan nggak mungkin Mbak, seorang kepala sekolah, terutama ini pengalaman saya ya, memegang keuangan secara uang cash itu kan memang nggak boleh. Ya jadi kan memang ada di keuangan di brankas sekolah dan juga secara ini di rekening ya Mbak, ya di tabungan. Nah tapi kan bagaimanapun juga pantauan kepala sekolah itu sangat, ketika keuangan itu tidak sesuai dengan posnya juga tidak bisa langsung setiap saat dilakukan pantauan kan. Nah itu penyimpangan-penyimpangan itu ketika sudah terbukti ya, kita juga nggak bisa langsung memberikan semacam hukuman kan kepada bendahara. Itu kita perlu melakukan semacam itu tadi, kalau di awal itu identifikasi, itu juga ketika mau mengambil keputusan dilihat dulu Kak. Kenapa kok sampai si bendahara yang sangat dipercaya oleh kepala sekolah melakukan hal itu, ditanya kenapa. Iya, penyebabnya itu kenapa. Kita nggak bisa langsung mengambil keputusan, oh kamu korupsi. Juga harus ada introspeksi dari diri kepala sekolah. Apakah selama ini kepala sekolah sudah memberikan perhatian baik secara finansial ataupun secara beban mental ketika si bendahara melakukan pencatatan keuangan. Itu contoh pengawasan juga ya. Iya, jadi dilakukan kenapa penyebabnya. Oh ternyata mungkin bisa saja karena anaknya sakit. Nah kan nggak mungkin langsung saya, berarti kan harus dievaluasi. Permasalahannya apa? Kalau anaknya sakit, oh berarti harus ada perhatian. Tapi harus ada perhatian dari kepala sekolah ya, ketika mengambil keputusan. Tapi juga harus tetap, kalau seperti itu harus tetap dilakukan semacam hukuman kepada si bendahara yang menyimpang tadi. Ya, karena kan ini antar individu ya Mbak. Nah, kemudian contoh lain misalnya tentang siswa kita ya Mbak ya. Ini kan